Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini Pak Bagus mau share video pembelajaran mata kuliah monitoring dan supervisi pendidikan non-formal. Oke, mata kuliah ini membahas tentang konsep monitoring dan supervisi pendidikan non-formal yang berkaitan dengan strategi, teknik monitoring, dan supervisi program pendidikan non-formal. Tapi dalam bab ini, Pak Bagus ingin mendalami dulu mengenai apa itu monitoring program ya, sebelum nanti kita membahas tentang supervisi pendidikan. Nah, secara sederhana, definisi monitoring dapat kita definisikan seperti ini. Monitoring sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program, ya. Pelaksanaannya pun harus mantap, teratur, terus-menerus dengan cara mendengar, melihat, dan mengamati serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Jadi kegunaan monitoring itu juga begini teman-teman, digunakan pula untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana ya. Kemudian monitoring juga digunakan untuk mengoreksi penyalahgunaan aturan-aturan dan sumber-sumber serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jadi itu guna dari monitoring ya, untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang, mengoreksi penyalahgunaan aturan-aturan dan sumber yang digunakan oleh lembaga untuk mengupayakan agar tujuannya tercapai dengan efektif. Nah, berdasarkan kegunaannya, William Travers Jerome menggolongkan monitoring menjadi 8 macam. Siapa itu William Travers Jerome? Dia adalah seorang lawyer dari Amerika ya, seorang pengacara, dan dia juga seorang politisi, asalnya dari New York. Dia mengatakan monitoring itu gunanya untuk memelihara dan membakukan pelaksanaan suatu rencana dalam rangka meningkatkan daya guna dan menekan biaya pelaksanaan program. Jadi menjadi ukuran untuk membakukan ya, artinya menstandarkan sebuah rencana supaya daya gunanya itu pas dan biaya pelaksanaannya bisa diefisienkan begitu. Selanjutnya, monitoring yang digunakan untuk mengamankan harta kekayaan organisasi atau lembaga dari kemungkinan gangguan, pencurian, pemborosan, dan penyalahgunaan. Jadi berguna juga monitoring untuk apa ya? Untuk mengamankan aset begitu ya, dari gangguan, korupsi, pemborosan, dan penyalahgunaan begitu. Monitoring yang digunakan langsung untuk mengetahui kecocokan antara kualitas suatu hasil dengan kepentingan para pemakai hasil dengan kemampuan tenaga pelaksana. Monitoring juga digunakan untuk mengetahui ketepatan pendelegasian tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh staf atau bawahan. Artinya ini untuk mengetahui maksimal atau tidak kegiatan organizing, activating, dalam hal pembagian tugas dan wewenang terhadap karyawan, pimpinan, atau semua sumber daya manusia yang ada di lembaga tersebut. Monitoring juga digunakan untuk mengukur penampilan tugas pelaksana. Jadi kegiatan monitoring itu menjadi salah satu kegiatan yang digunakan untuk mengukur kinerja yang ditugaskan oleh pelaksana program ya. Jadi mau dilihat performanya seperti apa itu bisa melalui monitoring. Monitoring juga digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan program.
Ya tadi maka dikatakan monitoring itu gunanya salah satunya untuk memperbaiki penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana gitu. Maka monitoring ini dikatakan oleh William Travers Jerome bahwa monitoring yang digunakan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan ya, yang sudah dilaksanakan dengan rencana program itu bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Nah, 2 poin terakhir kegunaan dari monitoring ya, yaitu monitoring yang digunakan untuk mengetahui berbagai ragam rencana dan kesesuaiannya dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga gitu. Jadi maksudnya begini, teman-teman mungkin tahu ya, kadang ada sebuah lembaga mengadakan suatu kegiatan, mengadakan suatu program, ada yang memaksakan dengan kondisi apa adanya gitu ya. SDM kurang, kemudian sumber dayanya kurang, finansialnya segala macam kurang, tetapi tetap dilaksanakan. Nah, monitoring ini gunanya untuk itu, tepat nggak kalau mengadakan program ini gitu. Ketika dipaksakan bisa nggak? Nah, makanya monitoring itu perlu. Salah satunya untuk melihat kesesuaian ya sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Itu nanti menjadi bahan informasi untuk perbaikan. Yang terakhir, monitoring juga digunakan untuk memotivasi keterlibatan para pelaksana. Jadi dengan adanya monitoring itu akan selalu ada ini ya, karena sifatnya untuk memperbaiki penyimpangan ya. Jadi bisa memotivasi staf, karyawan atau SDM untuk terlibat dalam pelaksanaan program itu semakin tertata gitu ya. Semakin baik karena tertata, maksudnya begitu. Ada kegiatan yang termonitor, jadi tidak asal-asalan. Setelah kita tadi membahas tentang kegunaan monitoring, sekarang kita membahas mengenai tujuan monitoring, yaitu untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program gitu ya. Jadi tujuannya untuk menyajikan informasi pelaksanaan program ya sebagai masukan umpan balik buat pengelola dan pelaksana program. Dan harusnya informasi itu dapat menjadi ini ya, sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi pihak yang berwenang. Berwenang itu diantaranya pengelola, pelaksana program, atau yang mendanai dari program tersebut, atau yang penanggung jawab paling tinggi dari program kegiatan tersebut. Salah satunya supaya nanti bisa memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana yang sudah direncanakan di awal. Itu satu ya. Kemudian masukan itu bisa digunakan untuk membandingkan dengan antara perencanaan dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program. Masalahnya apa saja, tapi tujuannya bukan untuk saling salah menyalahkan, tapi monitoring itu digunakan untuk mencari bersama ini kelemahannya di mana, salahnya di mana. Jadi ini nanti buat masukan ya untuk perbaikan. Untuk sasaran monitoring adalah kelangsungan program dan komponen-komponen program yang mencakup input, proses, output, dan outcome. Input itu apa kalau dalam sebuah program? Ya intinya ialah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan atau implementasi dari program tersebut ya. Ya kayak kalau pendidikan ya bagaimana peralatan pendukung pendidikannya, bagaimana pendidiknya, bagaimana bahan atau buku-buku yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut gitu.
Itu input. Kemudian proses itu ya melihat bagaimana input itu menjadi sebuah hasil gitu ya, proses berjalannya itu ya, itu sasarannya. Jadi proses saat gaining atau memanfaatkan input menjadi sebuah output, nah, itu juga sasaran dari monitoring, bahkan sampai outcome. Jadi bukan hanya hasil atau output, tetapi outcome, jangka panjangnya seperti apa, itu juga menjadi sasaran dari monitoring. Karena keberhasilan suatu program itu tidak hanya berhenti sampai output, tetapi juga sampai outcome-nya seperti apa gitu. Oke, terus siapa yang memonitoring? Nah, ini ada pihak yang melakukan monitoring adalah pengelola program, bisa dari pengelola program dan atau dari tenaga profesional yang diberi tugas khusus untuk memonitoring pelaksanaan program. Atau bisa begini, siapa yang monitoring? Itu ada, misal ada lembaga pendidikan gitu ya, sekelas UPTD, SKB begitu, yang monitoring itu lembaga yang di atasnya, bisa dari Dinas Pendidikan Kota atau provinsi. Jadi monitoring itu dari pihak pengelola program juga bisa, dari tenaga profesional yang ditunjuk, dipercaya, independen untuk monitoring juga bisa, atau dari lembaga terstruktur di atasnya gitu ya. Tadi bicara atau membahas tentang kegunaan monitoring, tujuan, bahkan sampai sasaran. So, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan monitoring? Nah, di sini ada langkah-langkah pokoknya. Yang pertama, menyusun rancangan monitoring seperti untuk menghimpun data atau informasi tentang pelaksanaan program yang hasilnya akan dibagikan dan diserahkan kepada pengelola untuk perbaikan. Dan apa saja yang diperbaiki ya tentunya seperti yang disampaikan di atas tadi ya, bahwa yang diperbaiki itu pasti di pelaksanaan programnya, sasaran atau aspek-aspek yang dimonitor, terus kemudian memperbaiki atau melihat faktor pendukung dan penghambatnya, kalau ada penghambat ya nanti diperbaiki begitu. Bahkan sampai dalam penyusunan waktu atau jadwalnya ya, hingga nanti juga pembiayaan dari sebuah program itu untuk agar ada perbaikan atau agar ada penyempurnaan. Nah, ini langkah-langkah pokok untuk melakukan monitoring. Ini yang pertama gitu. Yang kedua, melaksanakan kegiatan monitoring dengan menggunakan pendekatan, metode, teknik dan instrumen yang telah ditetapkan dalam langkah pertama tadi itu. Menyusun dan menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola atau penyelenggara program untuk digunakan bagi perbaikan atau pengembangan program. Tadi sudah saya sampaikan juga apa yang diperbaiki, dan itu harus dilakukan ya, karena setelah semua data terkumpul dan segala macamnya, kita harus menyerahkan laporan monitoring kepada pihak pengelola. Dan dalam namanya kegiatan monitoring itu juga ada pendekatan ya. Di dalam monitoring itu ada dua, pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini ya, ke yang langsung ya, itu kayak seperti wawancara dan observasi, karena kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan peristiwa, komponen-komponen tadi ya, dari input, proses, sampai output dan outcome, hingga pengaruh program yang akan dilaksanakan gitu. Pendekatan yang tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh
kepada penyelenggara program, atau dari yang memonitoring itu mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggaranya atau pelaksana program. Jadi intinya tadi pendekatan ada dua, langsung dan tidak langsung. Yang mungkin teman-teman di perkuliahan sering dengar, kalau langsung itu pakai wawancara dan observasi terjun ke lapangan. Nah, bisa secara tidak langsung apabila penyelenggara program yang mau dimonitoring itu ngirimkan laporan secara berkala, atau dari kita yang mau monitoring itu mengirimkan semacam kuesioner kepada penyelenggara program. Demikian video pembelajaran kali ini teman-teman mahasiswa ya. Selamat belajar, teman-teman selalu semangat, dan kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.